Life could be a dream. Life could be a dream. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Simak baik-baik ya. Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut, termasuk bumi, berhenti berputar? Nah, judul video pembelajaran kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasarnya meliputi aspek pengetahuan 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Aspek keterampilan 4.3 menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Tadi kita sudah menyimak tentang bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut. Bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dalam video kita kali ini akan membahas 5 hal, yaitu makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari kiamat atau hari akhir. Ya anak-anak, hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati, termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain itu, kita juga harus beriman, karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat adalah sebagai berikut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran
surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran, surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Al-Quran, surah At-Takwir ayat 1-3. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka, apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Al-Quran surah Muhammad ayat 18. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran seperti kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Nah, itulah anak-anak makna atau pengertian dari hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta istinya. Contohnya adalah bumi dan langit yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Al-Quran surah 58 ayat 6. Kemudian, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran surah 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan, terdapat dalam Quran surah 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang, mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan. Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, terdapat dalam Quran surah 21 ayat 47. Pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut dengan Yaumul Jaza atau hari pembalasan, terdapat dalam Quran surah 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikannya lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Nah, itulah anak-anak
periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bahkan tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Sebuah hadis meriwayatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat terjadi? Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana gunung yang akan meletus, sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu tanda yang kecil dan tanda yang besar. Yang pertama, kita akan bahas dahulu tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian, yang selanjutnya, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanda kiamat besar. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya. Kita akan simak hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya ad-dabbah, binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda-tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai. Nah, itulah anak-anak tanda-tanda hari kiamat. Sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, anak-anak, ada beberapa hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, dengan menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membiasakan diri dengan akhlakul karimah atau akhlak terpuji, seperti bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, dengan kita yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan
dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Kemudian yang keempat, dengan menyadari bahwa hanya keriduan Allah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, maka kita akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang selanjutnya, kita akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah agar tidak terjadi kiamat sugro, yaitu hancurnya alam lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir, kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Nah, itulah anak-anak video tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.